Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa Indonesia akan mengalami masa puncak bonus demografi pada rentang tahun 2025 hingga rentang tahun 2035. Pada rentang waktu tersebut, Indonesia diprediksikan akan memiliki kelompok usia produktif sebanyak 70%. Kondisi ini menandakan bahwa kelompok usia produktif akan mendominasi komposisi penduduk, termasuk peran angkatan kerja sebagai penopang perekonomian negara. Bonus demografi sendiri dapat menjadi pedang bermata dua bagi Indonesia jika tidak dipersiapkan secara maksimal. Indonesia perlu menyiapkan angkatan kerja yang berkualitas agar dapat bersaing di era bonus demografi. Dengan adanya sumber daya manusia yang maksimal, tentunya akan menciptakan pembangunan nasional yang meningkatkan pendapatan daerah dan negara sehingga membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Namun, salah satu tantangan dari adanya era bonus demografi adalah meningkatnya jumlah pengangguran terbuka akibat persaingan ketat kelompok usia produktif. Jumlah angkatan kerja yang dominan pada era bonus demografi ini tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada. Dengan adanya digitalisasi ekonomi, maka peluang kesempatan kerja lebih meningkat akibat kebutuhan tenaga kerja dalam bidang digital terbaru. Selain itu, pandemi COVID-19 juga menghasilkan budaya kerja baru seperti remote working dan hybrid working. Budaya kerja tersebut membuat seseorang memiliki peluang penerimaan kerja yang lebih besar karena perusahaan lebih memperhatikan kualitas kandidat karyawan tanpa memandang domisili karyawan tersebut. Budaya tersebut juga membuat karyawan menjadi lebih fleksibel dalam bekerja serta meminimalisir biaya operasional perusahaan itu sendiri. Salah satu potensi yang dapat membantu Indonesia mempersiapkan bonus demografi adalah dengan adanya digitalisasi ekonomi di bidang ketenagakerjaan dengan munculnya bidang pekerjaan baru seperti KOL specialist, content creator, dan host live stream. Nama gue Bagus Wahyudi, itu biasa dipanggil Bagus. Gue umur 20. Aku Aji, aku dari Antropologi 21. Lebih ke content creator sih, cuman somehow ada beririsan sama KOL spesialisnya juga. Sekarang jadi host live streaming di dua brand, yaitu di brand skincare sama di brand baju. 6 bulan, 7 bulan. Kalau misalnya kerja di magang ini sebenarnya 5 bulan ya. Pertama skill, kita harus skill ngomong cepat, jelasin secara cepat. Terus skill untuk ingat produk skincare kan banyak banget jenisnya. Kayak 3, kita harus berani ngomong di depan umum, jangan kelihatan gugup. Apalagi kita ada skill untuk ngedit. Jadi backgroundnya gitu kayak green screen belakangnya gitu, terus kita ngedit ngasih voucher, ngasih kupon. Apapun yang kita geluti itu pertama yang harus kita punya tuh taste-nya dulu gitu. Kayak sejago-jagonya kita. Yep. Kalau misalnya taste-nya nggak ada, itu tuh rasanya jadi kayak sayur tanpa garam nggak sih? Kayak mungkin teman-teman di sini pernah bikin video TikTok gitu kan dengan CEO dan lain-lain. Tapi kalau misalnya gaya TikToknya mungkin tidak sesuai dengan audiens di TikTok juga rasanya jadi hambar. Pertama taste gitu. Kedua skill itu tuh knowledge about konten yang lagi trending itu apa sih gitu. Ketiga penggunaan ini hitungnya ke hard skills, gimana caranya kita bisa menjalani beberapa software khusus editing gitu. Terus yang keempat aware sama target audience. Pertama dari luar, gue seeking kayak mungkin di BEM, mungkin di kepanitiaan, volunteer gitu kan. Nah, experience magang di media. Kan gue tipikal orang yang suka ngobrol, dan itu menurut gue passion gue untuk ngobrol gitu. Passion gue untuk kerja ya, gue ngobrol di depan kamera atau di depan orang lain gitu. Nah, gue untuk setiap orang tuh pasti punya skill atau punya bakat untuk nge-host live atau bakat ngomong itu ada. Tinggal gimana cara orang itu untuk menemukannya. Kayak
itu malah house life-nya banyak yang keluar dan dia tuh malah kayak jadi kita tuh nanggungnya tuh banyak gitu loh, masih kayak kadang tuh terlalu capek gitu loh, overload gitu. Saingannya tentu sangat ketat, tapi apa yang menjadikan nilai jual lebih khususnya anak antrop atau secara general anak aktif adalah sensitivitas terhadap masalah-masalah sosial. Jujur iya, kayak mungkin bukan buat gue aja, tapi buat banyak orang yang sebelumnya nggak kepikiran untuk mau kerja apa, tapi dengan modal HP doang mereka bisa, nggak HP doang sih, maksudnya dengan apa yang mereka punya gitu loh, dan knowledge yang mereka cari, mereka tuh bisa explore dirinya dan menghasilkan istilahnya pundi-pundi dari sana yang lain. Gue jujur gue ngeliatnya kemungkinan iya, karena kayak gue udah terlanjur nyemplung ke marketing, digital marketing, ya gue bakal ya ke situ terus, kayak karena gue rasanya kayak digital marketing tuh bukan gue, maksudnya kayak gue rasanya tuh gue banget gitu loh, kayak house life itu menurut gue bisa untuk makin berkembang sih, bukan makin turun, makin berkembang. Bisa aja TikTok balik itu nanti banyak banget yang peminatnya di house life gitu. Kita meraba-raba ya. Mungkin sustain-nya itu buat content creator aja gitu loh. Karena sekarang tuh kita cenderung ingin punya influence atas orang lain. Jadi jelas kalau misalnya content creator adalah dampak dari digitalisasi ekonomi. House life dampak juga sih. Cuma dukanya dulu deh, kita pas suaranya pertama-tama serak, terus yang kedua kita pasti masuk angin terus karena kan jamnya kebalik, terus daya tahan tubuh kita turun. Kalau sukanya ya kita ketemu, apalagi sukanya tuh gini, kayak aku tuh gue tuh di Shopee, di Ladus itu tuh sampai ada yang follow IG gue, follow TikTok gue, karena ya dia tuh suka dengan cara pembawaan gue untuk selling suatu produk itu. Sukanya ya kita dapat duit gitu, kerjanya yang nggak seberapa, cuman ngomong doang tapi dapat duit. Sukanya tuh jujur banyak banget, kayak orang di dunia digital itu kan masuknya ke dunia kreatif ya, we thinking more kreatif than anyone gitu misalnya gitu sih. Kalau dukanya tuh kita nggak punya libur, ngerasa kayak sapi perah gitu, otaknya diperah terus buat ide-ide kreatif. Simpulannya adalah bahwa digitalisasi ekonomi memberikan dampak positif terhadap kesempatan kerja di era bonus demografi. Hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya variasi dan spesifikasi lapangan pekerjaan yang tersedia sekarang ini. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi lapangan pekerjaan semakin bertambah adalah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan alat digital dalam membantu kehidupan sehari-hari. Transisi pandemi COVID-19 membuat kebutuhan masyarakat akan dunia digital menjadi berkelanjutan sehingga aktivitas digital, terutama digitalisasi ekonomi, terus berkembang meskipun aktivitas masyarakat secara tatap muka sudah kembali normal. Maka dari itu, sebagai individu kita harus berusaha untuk meningkatkan kemampuan terutama di ranah digital. Dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis, hal tersebut dapat menjadi langkah awal bagi kita untuk bersiap menghadapi era bonus demografi. Dengan itu, kita sebagai individu dapat bersaing secara global.